سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil alil azim. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Majallisus Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fusni diceritakan ada seorang laki-laki yang ingin menghindari dirinya dari kematian. Ceritanya berawal ketika seorang laki-laki ini bertamu ke rumah Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi wassalam. Ketika dia sedang bertamu di rumah Nabi Sulaiman, terdapat seorang tamu yang lainnya yang asing baginya. Tapi tamu ini kemudian melihat terus ke arahnya dengan pandangan yang tajam. Dia pun merasa tidak enak, gelisah karena senantiasa ditatap. Ketika tamunya Nabi Sulaiman yang senantiasa menatap dia ini pulang, beranjak pergi, pamit dari hadapan Nabi Sulaiman, maka lelaki ini kemudian memberanikan diri bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa orang yang menatap dirinya dengan tajam tersebut? Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwa sesungguhnya laki-laki yang menatap tajam kepadamu adalah malaikat Israel. Maka laki-laki itu kemudian merasa ketakutan. Dia menyangka kalau dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tersebut. Maka melihat tamunya dalam keadaan khawatir, Nabi Sulaiman kemudian menawarkan bantuannya. Apa yang bisa saya bantu untukmu? Kata lelaki itu, wahai Sulaiman, perintahkan angin kepadaku agar angin itu membawa aku ke negeri India di ujung sana. Ketika angin sekejap mata membawa laki-laki ini ke negeri di ujung India sana, di sanalah malaikat Israel mencabut nyawanya laki-laki ini berdasarkan perintah Allah. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun mengatakan kepada malaikat Israel, kenapa engkau menatap tajam tamuku yang barusan, sahabatku itu? Maka Israel mengatakan, aku heran, hari ini jadwalnya Allah memerintahkan aku mencabut nyawanya di ujung India sana, tapi aku bertemu dia di rumahmu yang jauh dari India, tapi tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke India, maka di sanalah aku mencabut nyawanya berdasarkan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya ajal, waktu kehidupan kita itu ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, dalam surat Al-A'raf demikian ayat 34 dikatakan walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat itu punya batas waktu, punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka kalau sudah sampai kepada waktunya, datang dia ajal itu, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan barang sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Sekalipun kemudian orang yang kedatangan maut ini bersembunyi dimanapun, pergi kemanapun. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah satu kepastian. Maka sebelum kita menjemput kepastian kita, pastikan bahwa diri kita hisab terlebih dahulu. Menghitung berapa amal kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sebagai bekal menuju hari kepastian. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk ke dalam orang yang cerdas, sebagaimana yang dikatakan oleh
Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, bahwa secerdas-cerdasnya orang adalah orang yang mampu mempersiapkan bekalnya sebelum kematiannya. Mudah-mudahan kita bisa meraup sebanyak-banyaknya bekal di bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kebaikan, amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, yaitu di bulan Ramadan ini, sehingga kemudian itu menjadi investasi tabungan kita untuk menghadapi hari kepastian, dan kita akan mendapatkan bekal keselamatan dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Ramadan ngajarin kita sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan itulah juga perintah Allah atau anjuran Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan predikat muttaqin, keluar dari bulan Ramadan kembali kepada fitrah kita, kesucian yang kita inginkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadan wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.